Perkenalkan, nama saya Parisa Juair sebagai pemasar. Perkenalkan, nama saya Pepi Angelia sebagai konsumen. Perkenalkan, saya Rika Purandoko sebagai pengamat. Baik, di sini saya akan memperkenalkan usaha saya yaitu beras beras organik. Nah, jadi saya menjual beras organik yang dimana beras ini tuh terbuat dari bahan-bahan alami, yaitu tanpa adanya pupuk-pupuk bahan kimia dan juga pestisida. Dan beras ini tuh terbebas dari adanya residu dan juga kayak pengawet seperti beras-beras pada umumnya. Dan juga beras ini itu lebih mengutamakan kesehatan, misalnya seperti bagi penderita diabetes dan juga bagi orang-orang yang ingin diet, beras ini tuh sangat cocok untuk direkomendasikan. Produk beras organik saya ini saya pasarkan pada platform digital dan juga e-commerce, contohnya seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Dan untuk harganya bisa berkisaran dari harga 30.000 sampai ke 50.000. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya sebagai konsumen ingin bertanya, kan itu kan untuk mengurangi gula untuk bagi orang diet dan juga mungkin orang yang mengalami diabetes. Nah, eh, apa kan banyak cara lain nih, misalnya untuk mengurangi gula pada konsumsi gula itu kita bisa mengurangi makanan gula dari makanan yang lain atau yang manis-manis gitu. Kalau yang dia diabetes juga sama. Kalau untuk diet juga banyak cara nih. Nah, kenapa saya harus beli eh, ini Pak beras organik gitu? Dan pertanyaan kedua, nanti kamu sekalian aja jawabnya. Nah, pertanyaan kedua itu em, apa bedanya beras organik punya kamu yang kamu jual itu sama yang dijual sama orang-orang yang lain dan kenapa saya harus beli produk kamu tersebut gitu? Tolong dijelasin. Baik, di sini saya akan menjawab. Yang pertama itu, kenapa konsumen harus membeli beras, sedangkan kan banyak nih, seperti yang kita tahu, cara-cara mengurangi gula. Tapi namanya juga orang Indonesia ya, pasti kita tahu kalau orang Indonesia itu tidak pernah tidak mengonsumsi nasi. Nah, jadi Betul. ini bisa jadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin tetap mengonsumsi nasi, tapi eh, bisa untuk kesehatannya juga. Dan beras organik ini tuh dia tidak hanya berfokus kepada gulanya saja, karena dari bahan-bahan yang alami ini dia tuh memiliki banyak manfaat. Misalnya kayak nutrisinya itu dia lebih tinggi. Eh, dan juga kadar gulanya kan udah jelas tadi lebih rendah. Jadi ini sangat cocok untuk kesehatan bagi jangka panjang. Nah, seperti itu. Dan tadi pertanyaan kedua yaitu keunggulan dari produk produk saya ini dengan produk yang lainnya itu bagaimana? Jadi kalau produk kami itu sudah langsung dia dari petani lokal dan juga pupuknya itu menggunakan eh, pupuk kandang seperti kotoran sapi, kambing dan lain-lain. Itu dia udah dicek dan memang benar pupuk yang bagus gitu. Dan kami juga bersifat transparan mulai dari kayak proses pembuatannya, terus pupuk-pupuk apa yang digunakan, itu kami transparan terhadap konsumen. Jadi konsumen itu bisa jadi lebih percaya dengan produk yang saya tawarkan. Seperti itu. Ada lagi? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebagai konsumen. Terima kasih. Baik, saya di sini sebagai pengamat akan dari yang saya dapat strategi pemasaran yang digunakan cukup efektif karena menekankan manfaat kesehatan dan lingkungan. Namun perlu ditingkatkan dengan promosi harga atau edukasi lebih lanjut agar konsumen lebih lebih yakin. Dan untuk sudut pandang konsumen, kesadaran kesehatan meningkat. Konsumen sekarang lebih peduli terhadap makanan yang bebas bahan kimia, sehingga nasi organik menjadi pilihan yang menarik untuk diamati. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.